Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 15 Mei 2023. Mari saat ini kita merendahkan hati kita untuk kita dituntun oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau sekali lagi pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu yang boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, yang menguatkan kami, yang juga boleh terus membuat kami semakin hari semakin setia menjadi pengikut Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 hingga 44. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Pada hari ini saya akan meng-highlight khususnya pada ayat yang ke-43. Saya akan membacakannya sekali lagi. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita ingin menjalankan tugas dan panggilan kita yang dari Tuhan, misi yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita, terkadang kita mendapati itu bukanlah suatu hal yang mudah. Ketika kita memiliki tugas sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan yang terbaik seturut kehendak Tuhan, kita bisa menghadapi yang namanya tantangan, bahaya, ancaman, bahkan tidak terkecuali kita juga harus menghadapi hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita belajar melalui firman Tuhan bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tetap memiliki iman, kesetiaan kepada Tuhan. Sekalipun tugas dan panggilan yang diberikan itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita di dalam segala situasi. Bahkan dengan cara yang terkadang tidak kita pikirkan, atau cara yang tidak terduga, Tuhan pasti menolong anak-anaknya. Seperti halnya kisah yang diceritakan di dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Itu merupakan sebuah hal yang mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan yang tidak terduga. Ketika kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus bersama tahanan-tahanan lain pada akhirnya kandas, haluannya terpancang, tidak dapat bergerak, dan buritan kapal hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu suasana demikian mencekam. Bahkan para perwira memutuskan, karena mereka takut kalau para tahanan itu melarikan diri, maka para prajurit bermaksud untuk membunuh mereka. Namun kita dapati di dalam ayat yang ke-43, seorang perwira dari pasukan tersebut yang bernama Julius, dikatakan dia ingin menyelamatkan Rasul Paulus, sehingga akhirnya dia dipakai oleh Tuhan untuk menggagalkan rencana para prajurit yang semulanya para prajurit ini ingin membunuh semua tahanan. Perintahnya kepada seisi kapal akhirnya dituruti, sehingga semua tahanan selamat, termasuk Paulus. Termasuk Paulus tidak jadi dibunuh oleh para prajurit.
Keluarga damai, dari kisah tersebut kita bisa membayangkan betapa mencekam dan mengerikannya peristiwa yang terjadi pada saat itu. Pasti ada kepanikan, kemarahan, kekacauan bergolak memenuhi seisi kapal. Namun di tengah situasi itu, Tuhan memakai caranya yang tidak terduga, yaitu memakai seorang perwira untuk mencari jalan keluar yang terbaik, untuk menjadi saluran perpanjangan pertolongan tangan Tuhan kepada Paulus, sehingga akhirnya Paulus diselamatkan dari kematian. Keluarga damai, Tuhan berkenan memakai siapa saja untuk menolong dan menyelamatkan Paulus, untuk menyelamatkan kita anak-anaknya. Meskipun hal yang tampak di depan mata seolah-olah tampaknya begitu mengerikan, begitu tidak ada harapan, tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai perwira tersebut, seorang yang mungkin tidak mengenal Paulus, seorang yang digerakkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Paulus. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memakai caranya yang tak terduga untuk menolong hambanya. Keluarga damai terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita juga menghadapi situasi yang demikian? Situasi yang begitu mengerikan, mencekam, atau kita dilema menghadapi suatu hal yang tampak begitu berat dan sulit di depan mata kita ketika kita ingin menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau berkomitmen tetap setia, bahkan ketika kita harus membayar harga yang cukup mahal untuk melakukan pengorbanan demi menjalankan tugas dan panggilan Tuhan itu. Tapi marilah kita mau terus dikuatkan. Kita percaya kita memiliki Tuhan Allah yang tidak membiarkan kita, yang tidak membiarkan anak-anaknya berada di dalam kesulitan ataupun penindasan ketika dia hendak menjalankan tugas dan panggilan yang dari Tuhan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, percayalah Tuhan yang akan sanggup memampukan kita, sehingga kita sanggup untuk menjalankan tugas dan panggilan yang dari Dia. Dia akan selalu menolong dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber penolong di dalam kehidupan kami, biarlah hidup kami sungguh terus-menerus memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan, sebagai Sang Allah sumber penolong dalam kehidupan kami. Sekalipun ketika kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, ada begitu banyak tantangan dan juga begitu banyak ancaman yang dapat kami hadapi ya Tuhan. Tapi biarlah hidup kami senantiasa ditopang, dikuatkan, karena kami mengingat Engkau adalah Tuhan kami yang sanggup menolong kami. Engkau adalah yang sanggup melepaskan kami dari segala mara bahaya. Karena kami anak-anak-Mu yang setia, yang rindu untuk melakukan segala sesuatu untuk menjalankan tugas dan panggilan Tuhan berikan. Tuhan, biarlah kami terus-menerus dimampukan, dikuatkan, hanya karena kami mengingat Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.